Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih sehat saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Hari ini kita di pelajaran bahasa Arab akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih pada isim tafdil. Hari ini insya Allah kita akan pelajari tentang bagaimana cara menulis sebuah kalimat dengan menggunakan isim tafdil. Sekedar mengingatkan bahwa isim tafdil adalah isim yang digunakan untuk menjelaskan, mengekspresikan ya, dan menggambarkan perbandingan antara satu benda, satu orang, ya, satu hal dengan hal yang lainnya. Contoh misalkan di sini Umar lebih tinggi dari Zaid. Nah, Umar dan Zaid adalah hal yang diperbandingkan, sementara isim tafdilnya ini adalah lebih tingginya. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan dibuka dulu buku paketnya ya, dengan pulpen atau pensil. Silahkan dibuka halaman 4 dan 5 karena kita akan menerjemahkan kalimat-kalimat supaya belajar kita lebih nyaman. Oke, silahkan lihat di halaman 4. Pastikan kalian sudah menyiapkan pensil atau pulpen ya, karena kita akan mengartikan dan kalian boleh tulis langsung di buku tulisnya atau di buku paketnya. Kita mulai dari tulisan yang bertulisan biru dengan ada gambar di situ, ada 3 orang, ada yang bayi, ya, anak-anak dan orang dewasa. Ya, jadi ini saya bagi per warna. Ya, kan ada yang warna merah, ada yang warna biru. Kita akan terjemahkan yang warna biru dulu. Bismillah, kita mulai. Ya, as-sobiyyu soghirun. Ya, as-sobiyyu soghirun. Ini ada di baris pertama. Ya, boleh ditulis di sampingnya atau di bawahnya, silahkan. Ya, bayi, ya, laki-laki itu kecil. As-sobiyyu artinya bayi laki-laki, soghirun kecil. Baris kedua ya, ada al-waladu kabirun. Wal waladu kabirun. Wa itu dan, al-waladu anak laki-laki, kabirun besar. Ya, kalau kita terjemahkan dalam satu kalimat, dan anak laki-laki itu besar. Lanjut pada baris ketiga, warrojulu kabirun aidan. Dan pria itu ya, kabirun besar, aidan juga. Terusnya ada ar-rajulu akbaru minal waladi
was-sabiyyi. Ar-rajulu, pria itu, akbaru, lebih besar atau paling besar, mina, daripada, al-waladi, anak laki-laki, was-sabiyyi, dan bayi laki-laki. Silahkan nanti kalau misalkan terlewat, kalian bisa back kembali dan di pause dulu. Ya, boleh dicatat. Selagi kalian pause, kita akan pindah ke bait berikutnya. Yang pertama ada di bawahnya yang tadi ya, al-baitu kabirun. Nah, rumah itu besar. Al-baitu, rumah, kabirun, besar. Wal madrasatu, ya di bawahnya ada wal madrasatu kabiratun. Dan sekolah itu besar. Lanjutnya yang paling bawah nih, balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasati. Bali, ya, bal, tapi, al jabalu, gunung, akbaru, paling besar atau lebih besar, mina, daripada, al baiti, rumah, wal madrasati, dan sekolah. Silahkan di pause untuk menyalin artiannya supaya belajar kalian lebih nikmat nantinya. Nah, di halaman 5 ada 4 bagian ya, yang 2 biru dan 2 merah. Kita akan artikan dulu yang ada gambar tentaranya. Yang pertama, al-jundiyu jismuhu qawiyun. Al-jundiyu, tentara, jismuhu, badannya, qawiyun, kuat. Di bawahnya ada baris kedua, as-sabiyyu jismuhu dhaifun. As-sabiyyu, bayi laki-laki itu, jismuhu, badannya, dhaifun, lemah. Ya, di baris terakhir di bait pertama, al-jundiyyu jismuhu aqwa minas sobiyyi. Al-jundiyyu, tentara, jismuhu, badannya, aqwa, lebih kuat atau paling kuat, minas sobiyyi, daripada bayi laki-laki. Silahkan kembali di pause supaya kalian bisa mencatat. Lanjut di bawahnya, ya, di sebelah gambar orang sedang membaca Al-Quran. Ahmadu karimun wa Hasanun karimun. Ahmad itu mulia dan Hasan itu mulia. Ya, Ahmad dan Hasan ini nama orang. Di baris keduanya, ayyuhuma akramu indallah. Ayyuhuma akramu indallah. Kita artikan, manakah yang lebih mulia di sisi Allah? Ya, ayyuhuma ini menanyakan Ahmad atau Hasan yang paling mulia di sisi Allah. Terus di baris terakhir di bait kedua ini ada akramuhuma al-atqa. Ya, akramuhuma al-atqa. Akramuhuma, yang paling mulia atau yang lebih mulia di
di antara Ahmad dan Hasan ini al-atqa, yang lebih bertakwa. Silahkan di-pause kembali, ya, ditulis. Lanjut di baris pertama pada bait ketiga, yang di sebelah gambar uang. Al-ghaniyyu fulusuhu katsirun. Al-ghaniyyu fulusuhu katsirun. Al-ghaniyyu, orang yang kaya, fulusuhu, uangnya, katsirun, itu banyak. Jadi kalau ada yang bilang fulus, itu artinya uang. Wal faqiru fulusuhu qalilun. Wal faqiru, dan orang fakir, fulusuhu, uangnya, qalilun, sedikit. Ya, di baris terakhir, al faqiru, orang yang fakir, fulusuhu, uangnya, aqallu, lebih sedikit, minal goniyyi, daripada orang kaya. Silahkan di-pause untuk mencatat artinya. Nah, ini bait terakhir di halaman kelima. Ya, di sebelah gambar anak-anak yang sedang wisuda. Al-jahilu ilmuhu qalilun. Al-jahilu, orang yang bodoh, ilmuhu, ilmunya, qalilun, sedikit. Di bawahnya di baris kedua ada wal mahiru ilmuhu katsirun. Wal mahiru, dan orang yang pandai, ilmuhu, ilmunya, katsirun, itu banyak. Di baris ketiga, al mahiru ilmuhu aktsaru minal jahili. Al mahiru, dan orang pandai, ilmuhu, ilmunya, aktsaru, lebih banyak, mina, daripada, al jahili, orang yang bodoh. Nah, ini di baris terakhir, al jahilu ilmuhu aqallu minal mahiri. Al jahilu, orang yang bodoh, ilmuhu, ilmunya, aqallu, lebih sedikit, mina, daripada, al mahiri, orang yang pandai. Silahkan di-pause, ya, supaya kalian leluasa untuk menulis artinya. Nah, kita akan coba membuat kalimat sederhana menggunakan isim tafdil. Kali ini saya akan menjelaskan kalimat dengan menggunakan format, ya, bentuk seperti ini. Pertama, kita tulis kata benda, ya, baik orang, benda-benda, maupun lainnya. Contohnya tadi rumah, Ahmad, yang memiliki sifatnya lebih, ya, mungkin lebih besar, lebih kecil, lebih banyak, atau lebih sedikit. Jadi yang kata bendanya lebih, sifatnya lebih, ini ditaruh di pertama. Selanjutnya kita tambah dengan isim tafdil. Ya, ada aqal, ada aktsar, ada akbar, ada aqwa, dan lain sebagainya.
terus ditambah dengan mina, artinya daripada. Setelah itu, bisa kita tambahkan dengan kata benda lainnya yang sifatnya kurang daripada kata benda yang pertama. Contohnya bagaimana? Pria itu lebih besar daripada anak dan bayi. Nah, ini saya ambil dari halaman 4. Di bait pertama, ya, di baris terakhir. Nah, mana kata benda yang sifatnya lebih? Ya, pria. Isim tafdilnya apa? Lebih besar. Ya, minanya tetap daripada kata benda yang sifatnya kurang itu ada anak dan bayi. Nah, ini kurang lebih bagaimana cara membuat kalimat sederhana menggunakan isim tafdil. Saya akan contohkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, sama. Kita gunakan yang ini. Ar-rajulu akbaru minal waladi was-sabiyyi. Nah, kita cari tahu dulu nih, mana kata benda pertama isim tafdil dan kata benda kedua. Ya, kata benda pertama ar-rajulu. Ya. Isim tafdilnya akbaru. Minanya tetap ya mina. Terus kata benda keduanya ada al-waladi dan as-sabiyyi. Nah, wa itu sebagai kata penghubung yang artinya dan. Nah, lanjut dengan contoh yang lainnya. Di sini balil jabalu akbaru minal baiti wal madrasati. Ya, bali ini, bal itu artinya tapi sebagai kata hubung, sama seperti wa. Nah, kata bendanya al-jabalu, ya gunung itu. Isim tafdilnya di sini akbaru, lebih besar. Mina tetap daripada, ya. Kata benda keduanya yang kurang besar ada al-baiti dan al-madrasati. Contoh selanjutnya, ya, kata benda yang pertama yang lebih, al-jundiyu, tentara. Nah, isim tafdilnya itu menyertakan sifat yang dinyatakan. Di sini yang dinyatakan adalah jismuhu, badannya. Aqwa, lebih kuat. Mina daripada as-sobiyyi, anak bayi. Jadi anak bayi ini adalah kata benda yang sifatnya kurang kuat daripada kata benda pertama. Selanjutnya, ya, di sini ada al-faqiru fulusuhu aqallu minal ghaniyyi. Ya, al-faqiru, orang yang fakir, fulusuhu aqallu, ya, ini isim tafdilnya, uangnya lebih sedikit, minal ghaniyyi, daripada al-ghaniyyi, ini kata benda kedua, orang kaya artinya. Nah, al-ghaniyyi sifatnya kurang sedikit. Kurang sedikit apanya? Uangnya. Nah, jadi maksudnya di sini orang kaya uangnya lebih banyak daripada orang fakir. Nah, selanjutnya ada al-jahilu ilmuhu aqallu minal mahiri. Ya.
kata bendanya yang memiliki sifat lebih, ini al-jahilu, ya, orang yang bodoh. Ilmuhu aqallu, ilmunya lebih sedikit. Minal mahiri, daripada orang-orang yang pintar atau yang pandai. Nah, ini contoh kalimat sederhana yang bisa kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi untuk kalimat sederhana, ya, memiliki satu kata benda yang pertama yang memilikinya sifat lebih. Terus ditambah isim tafdil, boleh ditambahkan sifat yang mengikutinya. Terus ditambah mina atau daripada, dan kata yang kurang daripada kata benda yang pertama. Nah, ini bagaimana cara membuat kalimat sederhana dengan isim tafdil. Nah, tugas hari ini silahkan kalian kerjakan bagian 2, halaman 12 sampai 13, dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, disusun menjadi sebuah kalimat yang baik. Nah, ini ada kisi-kisinya nih. Setiap awal kalimat nanti akan dimulai dengan kata dengan garis bawah. Jadi kalian lihat pada halaman 12 dan 13, di situ ada satu kata yang digaris bawahi. Nah, itulah kata kerja atau kata benda pertama yang sifatnya lebih di kalimat tersebut. Jadi kalian tinggal susun seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.